lalu dia membawa payung yang juga berwarna putih dan berenda sambil memain-mainkan payungnya. Hai, balik lagi sama aku Rena Nesi yang gak pengen serem tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, di segmen kali ini teman-teman aku akan menceritakan salah satu kisah yang dialami oleh keluargaku sendiri, yaitu paranormal experience. Dan kisah-kisah yang dialami oleh keluarga aku dan termasuk aku sendiri ini sangat amat seru, so kalian harus nonton sampai habis, oke? Oke, gak usah basa-basi, kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah paranormal experience aku. Oke teman-teman, jadi cerita ini tuh waktu itu terjadi ketika aku sama suamiku udah menikah. Setelah beberapa bulan kita menikah, nah waktu itu kita tinggal di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah dari ibu aku, dan memang waktu itu beliau masih belum menempati karena beliau masih ada di luar negeri. Akhirnya aku bersama suamiku ini menempati rumah milik ibu ini. Rumah ini udah lama kosong banget, jadi lumayan lama untuk gak ditinggali karena udah dibeli beberapa tahun dan dibiarkan kosong begitu aja. Tapi seperti yang kita tahu, sebenarnya rumah itu nggak cuman kosong aja, sebenarnya ditinggal 40 hari aja tuh sebenarnya rumah tuh udah ada penghuninya, karena memang makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti itu memang suka dengan rumah-rumah yang tidak dihuni. Nah, jadi kejadian ini tuh teman-teman terjadi kepada aku dan suami aku, tapi lebih spesifiknya terjadi pada aku. Jadi ceritanya tuh gini, waktu itu malam hari aku lagi nonton TV sama suami aku kan. Nah, waktu itu kita lagi nonton TV sambil ngobrol. Nah, ketika kita ngobrol sambil bercanda, tiba-tiba pintu tengah ruangan yang ada di rumah itu, jadi di belakang ruang TV itu ada kayak penyekat, jadi ada pintunya. Nah, pintu itu tuh menuju ke ruang belakang rumah. Pintu itu menuju ke area dapur sama kamar mandi. Nah, waktu itu aku lagi ngobrol sama suamiku dan sengaja aku menutup pintu itu. Nah, waktu itu pintunya kan ketutup tuh. Nah, tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Nah, itu tuh lucunya gini, kalau misalnya angin tuh nggak mungkin, karena kita lihat berdua jelas banget kalau gagang pintu itu ada yang ngebuka dari sisi belakang ruangan itu. Nah, akhirnya setelah dibuka pintunya sempat kebuka sedikit, tapi kita langsung diam aja, kita tatap-tatapan, kita diam aja, pokoknya kita udah nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kita cuma bingung aja berdua sambil tatap-tatapan kan. Nah, abis itu akhirnya terus aku merasakan, wah udah mulai nggak enak nih, ya udah kita diam aja lah, kita nonton TV kayak biasa aja. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita memutuskan untuk tidur. Nah, waktu kita tidur di kamar, nah waktu itu suami aku tuh mau ke kamar mandi. Nah, karena waktu itu aku juga masih belum bisa tidur karena saking mungkin takut karena tragedi pintu yang pertama itu tadi, akhirnya aku ikut suamiku ke kamar mandi. Nah, aku waktu itu bilang ke suamiku, ya aku mau ikut aja deh kamar mandi, aku takutnya di sini sendirian. Ah, nggak apa-apa lah, ngapain juga sih ikut, orang nggak ada apa-apa juga, udah pokoknya aku ikut aja. Terus aku tuh masih lama tahu di kamar mandi, aku tuh mau BAB, dia bilang gitu. Jadi aku pasti lama, udah kamu nggak usah nungguin aku, ngapain sih, udah di sini aja, di kamar aja gitu kan. Terus aku tetap takut, terus akhirnya aku tetap ngikutin ngintilin suami aku. Nah, dari situ terus akhirnya aku tuh duduk di depan kamar mandi. Jadi kan ya aku nggak mungkin dong ikut dia masuk ke dalam WC, kan ngapain juga. Terus akhirnya aku tungguin dia di depan kamar mandi, aku duduk di depan situ. Nah, waktu itu kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya ada sesuatu kayak kita tuh merasakan sesuatu yang nggak enak, terus kita memikirkan hal itu, mungkin aja hal itu malah justru akan terjadi. Kayak kita memikirkan sesuatu yang negatif, di saat kita ketakutan itu pasti hal-hal tersebut itu malah akan muncul. Itu kan yang biasa disebut dengan halusinasi kita aja kan. Jadi kayak makhluk-makhluk yang datang, yang tiba-tiba tuh kayak menghantui kita, nyamperin kita, itu sebenarnya kan adalah bagian dari imajinasi kita sendiri kan. Nah, aku tuh waktu itu tuh kayaknya tuh pikiran aku tuh juga kayak gitu. Aku tuh sebenarnya nggak pingin kan untuk memikirkan hal ini, tapi nggak tahu tuh tiba-tiba aja tuh terkelebat gitu di pikiran aku. Jadi waktu itu gini, kamar mandi aku itu di sebelah kanannya, jadi kamar mandi itu di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ada pintu. Jadi waktu itu ada kamar mandi, terus dapur, habis itu pintu keluar, jadi keluar rumah. Nah, di situ tuh di samping pintunya itu ada jendela yang mepet sama pintu, jadi jendelanya agak gede dan memang sengaja nggak ditutup sama gorden, jadi kita bisa lihat keluar. Nah, di luar itu ada, aku ingat banget waktu itu masih ada pohon pepaya. Jadi pohon pepayanya tuh gede banget dan emang lumayan tinggi, jadi emang udah lumayan lama sih pohon pepayanya itu. Jadi sebelum aku nikah, sampai aku nikah terus akhirnya roboh juga, karena ya pohon pepaya kan emang nggak bertahan lama ya. Nah, jadi pohon pepaya itu gede banget dan memang buahnya tuh enak. Waktu itu aku mikir gini, aku tuh takut banget nanti kalau gimana kalau misalnya pas aku duduk di sini, aku ngadep jendela terus tiba-tiba tuh ada pepaya jatuh, terus ada sosok
yang paling menakutkan yang aku bahkan nggak mau ngebayangin. Ini kalau di daerah kalian nggak tahu apa namanya ya. Kalau di daerah aku nyebutnya gelundung plecek. Mungkin kalau sebagian warga Indonesia tuh nyebutnya gelundung pringis. Jadi waktu itu aku ngebayangin banget kalau tiba-tiba aja nanti tuh pepayanya tuh jatuh, habis itu jadi makhluk seperti itu gimana. Jadi aku sempat terbesit pikiran seperti itu. Nah, aku tuh ingat banget sebenarnya gelundung plecek atau gelundung pringis ini sebenarnya tuh kata orang-orang dulu itu adalah buah kelapa kan. Buah kelapa tuh yang kelapa itu tuh besar ukurannya tuh menyerupai kepala manusia. Jadi ketika dia jatuh di malam hari bisa jadi itu nanti malah akan menjelma sebagai gelundung plecek. Nah, tapi ada juga yang mengatakan versi lain, nggak cuma kelapa, ada beberapa buah yang memang ketika dia ukurannya sebesar kepala manusia dan jatuh di tengah malam, bisa jadi itu juga akan berubah wujud menjadi gelundung plecek. Nah, contohnya nih ya, buahnya tuh kayak ada nangka, terus ada pepaya, apalagi ya yang jatuh tuh apa ya, kelapa sih. Aku taunya sih 3 itu aja, yang itu jelas banget jatuh dari pohonnya dan besarnya itu kira-kira seukuran kepala manusia. Nah, waktu itu tiba-tiba aja beneran terjadi. Jadi waktu itu aku dalam hati tuh kayak berdoa aja tuh, aku diem aja, aku berdoa semoga nggak ada apa-apa. Aku cuma niatnya tuh nemenin suamiku ke WC, udah itu aja. Nah, nggak lama kemudian dong, asal kalian tahu, tiba-tiba beneran ada gedebuk gitu, suaranya keras banget, sumpah itu asli keras banget. Aku langsung kaget, terus aku langsung gedor suami aku dobrak, aku masuk ke dalam WC. Jadi aku panik banget kan, akhirnya aku dobrak pintu, aku masuk ke WC, terus suamiku kaget banget. Kalian tahu ya posisi dia ya, ya nggak apa-apa kan, kita suami istri, so nggak apa-apa, nggak masalah. Terus habis itu jadi suami aku langsung kaget banget tuh, dia langsung teriak gitu, ngapain sih bikin kayak gitu aja, keluar. Aku disuruh keluar kan, akhirnya aku keluar. Udah kalau kamu suruh aku keluar, kamu udah cepet-cepetan keluar juga, aku takut ini ada sesuatu nih, aku bilang gitu kan. Terus suami aku, aduh nggak ada apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke kamar dan kita tidur, dan aku nggak cerita masalah itu. Nah, aku ceritanya tuh waktu di pagi hari, jadi waktu itu masih subuh, aku bangun, kita sholat subuh kan. Nah, setelah selesai sholat subuh, terus abis itu aku bilang ke suami, ya semalam itu sebenarnya aku tuh dengar sesuatu. Dengar apa? Jadi aku tuh dengar kalau ada pepaya yang jatuh. Padahal itu dalam hati aku tuh lagi ngebayangin nanti gimana kalau tiba-tiba aja ada gelundung plecek. Gak taunya tiba-tiba pepayanya tuh jatuh ya. Aku kan bilang gitu, ala itu paling cuman pepaya aja. Emang pepayanya tuh kayaknya udah mateng. Terus habis itu pasti jatuh, pasti enak tuh. Ya udah nanti aku ambil deh gitu kan. Ya udah akhirnya kita ke belakang, kita buka pintu, kita cari pepayanya dan nggak ada pepaya sama sekali, teman-teman. Itu pepaya itu aku jelas banget denger kalau pepaya itu tuh gede banget, suaranya gede banget. Jadi kayak buah kelapa jatuh ke tanah yang empuk buk gitu kan. Itu kan kalian tahu kan kalau sebenarnya buah itu kan gede banget. Jadi kalian bisa mendengarkan. Kalau misalnya sekencang apa suaranya, kalian bisa ngira-ngira kan kalau misalnya yang jatuh itu tuh ukurannya segede apa, ya kan. Nah, aku tuh kerasa sendiri kalau emang itu suaranya tuh emang keras banget. Jadi aku yakin kalau buah pepayanya tuh pasti gede juga. Tapi ternyata setelah kita cari keluar sama sekali nggak ada pepaya. Yang kecil aja tuh nggak ada. Terus apa dong semalam tuh yang jatuh? Padahal itu jelas banget. Aku bahkan sempat lihat bayangan waktu dia jatuh dari atas ke bawah. Sumpah ini masih sampai sekarang aku inget-inget banget. Terus abis itu aku juga sempat cerita ke suami aku tentang kejadian ini. Suami aku juga bilang, iya semalam sebenarnya aku juga dengar kok. Aku juga dengar suara jatuhnya kayak benda gitu. Aku juga dengar, tapi aku sendiri juga nggak ngerasa mungkin itu bukan yang aneh-aneh, dia bilangnya gitu. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita tentang aku, tentang pengalaman horor aku yang aku alami sendiri. Aku nggak tahu bentuknya kayak apa, aku sendiri juga nggak mau orang ketika itu aja aku langsung lari kan, aku masuk ke WC kan. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya sama yang satu ini? Apakah kalian juga pernah merasakan hal yang seperti aku rasakan? Apa kalian pernah juga nih berpikiran gini, terus tiba-tiba tuh kayak kejadian aja langsung gitu, langsung spontan aja tuh. Buat kalian yang sama-sama ngalamin hal yang serupa kayak aku tadi, kalian wajib komen di bawah. Oke, next. Oke, yang kedua ini aku akan menceritakan paranormal experience yang dialami oleh adik aku sendiri. Oke teman-teman, jadi aku tuh punya 2 adik.
jadi cewek semua. Nah adikku yang pertama ini umurnya kurang lebih tuh kira-kira 2 tahun lebih muda dari aku. Jadi aku sama dia tuh ada kegangan 2 tahun gitu ya. Terus aku sama adik aku yang terakhir ini usianya juga cukup jauh, sekitar 10 tahun. Nah sekarang aku akan menceritakan paranormal experience yang dialami oleh adik nomor 1 aku. Jadi adik setelah aku ini ya. Jadi adik aku ini sebut aja namanya Tias. Jadi si Tias ini, adik aku ini, dari keluarga aku dia memiliki sensitivitas yang amat tinggi. Jadi dia itu tuh orang yang paling sensitif banget. Jadi ada apa aja dia tuh paling sensitif. Jadi kayak misalnya kita lagi kemana, dia tuh tiba-tiba bilang, bau ini gak sih? Kayaknya ada sesuatu deh, kayak apa deh gitu. Jadi dia tuh emang paling sensitif banget di antara keluarga kita ya, sensitif akan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Tias ini waktu itu kebetulan nih lagi malam nih. Waktu itu dia lagi ada di dapur sendirian. Jadi ini kejadiannya ini ya masih sebentar, masih kemarin itu. Jadi kejadian itu kayak gini. Tias ini kan dia kan masih kuliah di salah satu kota yang ada di Jawa Timur juga. Dia lagi kuliah, terus dia lagi pulang. Nah, rencananya besoknya dia mau balik lagi ke tempat kuliah. Kan memang dia kan pulangnya biasanya kan kalau anak kuliah kan ngekos kan, dia ngekos pulangnya Sabtu Minggu. Nah, waktu itu Minggu malam dia berencana buat bikin bekal buat dibawa besok pagi karena dia memang kebiasaan tuh berangkatnya subuh. Nah habis itu dia rencananya tuh masak malamnya, dimasukin kotak bekal terus disimpan di dalam kulkas, jadi besok paginya langsung dia bawa cus untuk pergi ke kosan. Waktu itu tuh malam ya, mungkin sekitar jam 9 atau 10 malam ya. Waktu itu dia ada di dapur sendirian. Jadi dapur aku tuh udah aku bilang kayak tadi, kayak pengalaman aku yang pertama, dapur aku tuh di belakang di ruangan, jadi ada ruangannya sendiri gitu, jadi nggak ada jendela sama sekali di dapur aku. Itu kejadian waktu itu dia lagi sendirian di dapur, dia lagi goreng ayam kalau nggak salah, dia goreng lauk buat besok dibawa kan. Terus dia nunggu goreng itu dia sambil main HP, jadi waktu itu dia lagi main game. Nah waktu itu tuh udah malam, orang-orang juga udah pada tidur, tinggal dia aja nih yang belum tidur karena masih sibuk nyiapin bekal. Karena dirasa udah malam dan Tias masih belum selesai goreng makanan, akhirnya diteriaki deh sama ibu aku kan. Yang pertama diteriaki, udah belum, ini udah malam nih, masa sampai sekarang masih belum selesai. Nah terus adikku ini dia cuma diem aja. Waktu itu emang dia lagi asik main games karena memang yang digoreng dia juga belum selesai kan, akhirnya dia diem aja. Nah akhirnya karena mungkin lama, ibu aku ngomong lagi ke dia kan, udah apa belum nih, lama banget, ya udah lampunya aku matiin semua ya, nanti kalau misalnya kamu mau balik ke depan ya udah kamu nyalain aja lampunya terus matiin lagi ya, jangan lupa ya. Terus ibu aku bilang gitu kan. Nah si Tia sih tetap diem aja karena dia emang lagi main game ya. Sebenarnya dia denger sih kalau misalnya ibu aku tuh manggil dia, cuma dia bodo amat lah, ya udahlah nanti kan intinya kalau aku udah selesai aku bakal matiin lampu, kayak aku bakal selesai ya udah nanti pokoknya aku cepet-cepet tidur deh. Waktu ketiga kalinya karena mungkin ibu aku tuh udah jengkel kok lama banget, udah malam belum tidur, besok harus bangun pagi. Soalnya kan adikku ini biasanya dia tuh sukanya tuh kayak buru-buru gitu, dia tuh selalu biasanya tuh takut telat terus buru-buru, takutnya kan soalnya kan perjalanan dia kan jauh, terus abis itu dia juga harus naik motor sendirian. Takutnya ibu aku besoknya kesiangan, terus akhirnya buru-buru, takut ada apa-apa di jalan, akhirnya cepat-cepat disuruh tidur. Nah karena itu akhirnya ibu aku neriakin lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah yang ketiga ini nih baru adik aku tuh dia langsung nyautin teriakan ibu aku. Nah waktu itu ibu aku bilang, udah apa belum ya, udah lama banget nih. Terus akhirnya si Tias dia bilang, iya ini udah tinggal bentar aja nih, tinggal bentar doang, dia udah habis ini terus aku matiin kok, dia bilang gitu. Nah pas dia jawab itu, tiba-tiba aja dia tuh dengar jelas banget kalau ada suara seseorang yang berada di dekat telinga dia lagi tertawa lirih. Pertawanya kayak gini, gitu. Sebab aku pas dengerin cerita ini tuh aku merinding banget, karena kan aku sambil kebayangin, aduh pada sekarang malam ini itu aku tuh sambil kebayangin banget kalau misalnya suara itu ada di belakang telinga aku, terus aku denger kayak gitu, aku pasti langsung lari terbirit-birit, sumpah. Gimana menurut kalian sama cerita yang satu ini? Apakah kalian percaya? Apakah kalian juga pernah mengalami? Nah jadi itu gini ya, aku tuh pernah punya temen juga, temenku SMA, temen dekat, malah masih saudara sama aku. Nah dia tuh juga punya cerita yang lumayan seru dan menarik, tapi aku nggak mau nih ceritain di sini sekarang. Aku akan ceritain di paranormal experience kedua tentang teman-teman aku. Nanti dicampur sama kalau misalnya dari keluarga aku masih, tapi nanti kalian harus request dulu. Jadi kalian harus ngasih like-nya minimal 100 likes lah ya, supaya aku bisa video paranormal experience kedua. Ceritanya
Pokoknya seru banget, dijamin kalian gak akan bosen. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga ini adalah cerita paranormal experience yang dialami oleh suami aku. Tapi waktu itu suami aku masih kecil, kira-kira umurnya masih 7 atau sekitar 8 tahun gitu ya. Gak apa-apa ya? Oke, kita langsung aja ceritain. Jadi cerita itu tuh bermula waktu itu dia lagi ada di sebuah rumah. Nah, jadi suamiku ini sama mamahnya, sama adik laki-lakinya, sama papahnya. Jadi dia berempat. Sebenarnya dia punya adik tuh 3, jadi berlima. Tapi adiknya yang perempuan, yang adik setelah dia ini, dia itu ikut sama neneknya. Jadi otomatis cuma berempat. Sedangkan ayahnya lagi dinas di luar kota. Memang waktu itu ayahnya itu adalah seorang angkatan. Jadi dia tuh pulangnya biasanya kalau nggak Sabtu Minggu. Jadi akhirnya di rumah cuma ada bertiga. Nah, bertiga ini tuh ada mamah, dia sama adiknya dia yang laki-laki. Waktu itu juga kebetulan ada kakeknya, kakek dari mamahnya dia lagi berkunjung ke situ dan memang sengaja untuk menginap di rumah itu. Jadi rumah ini nih sebenarnya bukan rumah dia, melainkan rumah kontrakan yang disewa mamahnya. Nah, konon katanya rumah itu sebenarnya udah lama banget gak ditinggali. Ada pernah beberapa orang yang meninggali tempat itu atau mengontrak, tapi akhirnya mereka juga memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, alias mereka memutuskan kontrak dan mencari kontrakan lain. Akhirnya sampailah di tangan si mamah suamiku ini. Akhirnya sih itu dikontrak karena rumahnya dianggap cukup besar, tapi simpang siurnya katanya rumah itu tuh juga cukup angker. Dikatakan kalau tanah pembangunan rumah tersebut itu sebenarnya memang ada sesuatu gitu, kata tetangga-tetangganya. Nah, jadi cerita ini tuh dialami oleh suami aku. Jadi waktu itu kira-kira suasananya tuh ya habis maghrib menjelang isya gitu ya, atau kalau nggak salah malah setelah isya. Jadi memang kejadian itu malam. Nah, di rumah itu tuh ada 4 orang. Jadi ada mamah, ada kakeknya, terus abis itu ada suami aku dan adiknya. Nah, waktu itu tuh suami aku tuh memang lagi belajar mengerjakan PR karena kan memang udah malam, dan kebiasaan anak SD kan biasanya juga mengerjakan PR di malam hari. Nah, jadi waktu itu tuh katanya dia itu belajar di sebuah meja belajar. Jadi meja belajarnya tuh kayak mepet di tembok gitu ya. Terus di belakang meja belajarnya itu, jadi yang di sini adalah kamar, di sebelahnya adalah kamar. Jadi kamarnya itu emang bersebelahan dan emang mepet lah ya, kamar itu tuh mepet. Nah, itu tuh adalah ruangan, termasuk salah satu ruangan kayak memang jalan, jadi jalan menuju ke belakang. Jadi kamar, jadi ini tuh adalah jalan kayak lorong gitu, tapi dikasih meja belajar untuk belajar suamiku waktu itu. Jadi meja belajarnya itu tuh ada di tengah-tengah antara kamar ini, jadi di depannya gitu, di tengah-tengah. Waktu itu katanya adiknya dia sama kakeknya itu tuh lagi mainan, jadi memang lagi kayak bercandaan, terus ketawa-ketawa, terus keras banget memang bercandaannya itu. Nah, waktu itu katanya adiknya ini juga sempat memainkan salah satu kursi ruang tamu. Jadi kursi ruang tamunya itu sama dia tuh ditarik-tarik, dibuat mainan sampai di belakang tempat suamiku belajar. Nah, karena waktu itu memang udah malam, karena adiknya juga waktu itu masih kecil. Nah, tiba-tiba aja tuh suaranya tuh senyap. Jadi kayak suamiku tuh heran sendiri, loh suaranya kok udah nggak ada, apa udah pada tidur. Jadi waktu itu dia nengok ke sebelah kanan dia, di sebelah kanannya dia tuh dia bisa nengok kalau kakeknya itu emang ada di ruangan itu. Jadi ruangan itu tuh kamar yang satu itu memang dikasih kayak tirai yang terawang. Otomatis dia tahu kalau misalnya kakeknya itu lagi tiduran di kamar sebelah kanannya dia. Nah, di belakang dia pas itu ada kursi yang tadi dibikin mainan sama adiknya dia. Sementara adiknya juga suaranya udah nggak ada. Ternyata si adiknya ini kayaknya udah tidur sama mamahnya. Nah, otomatis kedua orang ini tuh memang kayaknya udah ada di kamar masing-masing. Sementara suamiku tuh masih belajar di tengah sendirian kan. Nah, waktu itu karena suasananya memang sebelumnya rame banget dan tiba-tiba senyap, akhirnya suami aku itu kayak ngerasa tuh kok gak enak. Orang barusan juga rame banget, kok tiba-tiba suaranya kok cepetan hilang. Dia kan mikirnya gitu. Nah, akhirnya dia itu menoleh ke kiri. Dia tuh kayak dia tuh nolehnya sebenarnya cuman lirih banget. Jadi cuman kayak gini. Nah, setelah itu dia tuh kayak kaget banget. Jadi ketika dia noleh ke arah sana untuk melihat kondisi situasi yang ada di kirinya dia, nah dia tuh kayak melihat ada kursi yang dibikin mainan sama adiknya tadi. Jadi kursi ruang tamu itu masih ada di sebelah belakangnya dia tapi agak ke kiri. Nah, kursi itu di sana ada seseorang yang lagi duduk. Aku takut banget cerita ini. Aduh, aku gede banget sumpah. Ini padahal aku rekamannya siang-siang lagi.
Jadi dia tuh nggak sengaja noleh ke belakang, dia lihat ada sesuatu secara samar-samar, karena kaget dia langsung noleh lagi ke sini dan baru menyadari. Jadi tuh dia kayak, aduh sumpah aku merinding banget cerita ini. Jadi waktu dia noleh begini, dia tuh kayak bilang, loh, dia bilang gitu, tapi dia tahu banget kalau yang dilihat itu tadi adalah penampakan. Jadi dia itu ngeliat sendiri pakai mata kepalanya, bayangin. Dia tuh ngeliat di kursi itu, jadi kursinya tuh emang khusus untuk kursi satu orang dan ada pegangannya di kanan dan kiri gitu ya. Nah kursi itu kalian tahu ada sesosok gadis kecil punya rambut yang panjang kira-kira sebahu. Dia menggunakan pakaian yang serba putih tapi lusuh waktu itu. Jadi suamiku bilang dia itu benar-benar sesosok gadis kecil ya, kira-kira sama dia sih, sama suamiku waktu itu masih agak gedean dia, agak gedean si sosok itu. Jadi gadis kecil itu dia duduk di kursi itu sendirian ya, sendirian. Dia waktu itu duduk di kursi, terus dia tuh menghadap ke arah depan, terus dia itu kakinya yang satu kayak disenderkan di pegangan kursi yang satunya. Jadi kan tau kan kayak misalnya ini kaki nih, ini kaki kan, jadi kayak yang satunya tuh nyelentang gini gitu, tau kan. Nah gitu, jadi kakinya tuh agak yang satu nyelentang begini sambil dimain-main gitu, diayun-ayunin kakinya. Terus dia itu tuh menatap ke depan sambil dengan tatapan kosong. Bayangin, aku sumpah aku diceritai itu aja, aku dikasih cerita itu, aku merinding banget. Aku langsung bayangin, jadi waktu itu suami aku langsung kaget banget kan. Dia nengok tuh nggak sengaja sebenarnya, jadi cuman berapa detik, cuman dia langsung gitu. Karena saking kagetnya dia tuh cuman diem aja, dia kan diem aja. Jadi sempat waktu itu dia diem aja, terus selang sepersekian detik dia memberanikan diri untuk nengok lagi. Setelah ditengok ternyata sesosok itu tuh udah nggak ada. Oke, nggak ada apa-apa. Tapi kan katanya, kata suamiku, memang rumah itu tuh angker banget. Jadi ada beberapa penampakan dan kejadian yang terjadi di situ yang dialami sendiri oleh suami aku, apalagi mamanya. Mamanya tuh yang paling parah dialami di situ tuh, banyak banget ceritanya. Aku juga belum mengorek-ngorek ceritanya, nanti aku tanya dia. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, ini akan aku masukin ke paranormal experience kedua. Oke, buat kalian yang mau, komen di bawah. Oke, aku akan cerita yang terakhir. Next. Oke, jadi kejadian ini tuh dialami oleh adik suami aku. Jadi suami aku itu punya 2 adik, sama seperti aku. Cuman kalau adik aku tuh cewek-cewek, adik suami aku ini cewek cowok. Nah, usianya juga lumayan cukup jauh. Ya, jadi kejadiannya waktu itu, jadi suami aku itu kecilnya itu sempat berada di sebuah desa. Memang desanya tuh agak jauh dari kota, mungkin sekitar setengah jam dari kota. Jadi memang desa banget dan memang suasananya masih asri. Sehingga kalian tahu kan kalau misalnya desa-desa seperti itu bisa dikatakan kalau misalnya banyak sekali kejadian-kejadian mistis atau hal-hal aneh yang berada di desa. Itu kan memang sudah sangat melekat ya, kalau di Indonesia kan seperti itu. Di desa itu biasanya kegiatan-kegiatan spiritual, apalagi tentang makhluk-makhluk astral itu lebih banyak. Nah, tapi ini sebenarnya nggak cuma dialami memang karena kejadian zaman dulu kan, ya kan, masih belum banyak pemukiman, akhirnya menyebabkan kayaknya si makhluk-makhluk ini tuh masih banyak banget yang menampakkan diri, ya kan. Nah, jadi kejadian itu terjadi waktu itu sore hari. Jadi suamiku ini dia masih kecil, kira-kira tuh usianya tuh masih sekitar 8 atau 9 tahun, dia mungkin masih seusia SD. Nah, sedangkan si adiknya ini adalah cerita tentang adik keduanya ya, adik keduanya yang perempuan, namanya Erin. Nah, jadi si Erin ini waktu itu masih usianya sekitar 5 tahun. Orang dia itu kalau nggak salah katanya masih masuk TK 0 kecil. Jadi waktu zaman itu tuh masih belum ada PAUD, jadi adanya tuh masih TK. Dia langsung masuk TK 0 kecil waktu itu, kira-kira usianya 5 tahun. Nah, kejadian itu waktu itu sore hari. Jadi si neneknya, jadi suamiku tuh punya nenek dari ayahnya. Nah, waktu itu suamiku rencananya akan dibawa sama neneknya untuk pijat ke salah satu dukun urut yang ada di desa itu. Nah, waktu itu saat dia mau pijat, tiba-tiba adiknya yang kecil ini, adik nomor 2-nya yang cewek ini, si Erin, dia mau ikut untuk mengantarkan suami aku pijat waktu itu. Nah, itu sore banget ya, kayak udah mau maghrib gitu. Jadi kayak udah sekitar jam setengah 5 atau mungkin hampir setengah 6 kejadian itu waktu pijatnya itu. Nah, waktu itu mereka bertiga pergilah ke rumah dukun urutnya.
Nah waktu itu rumah dukun urutnya itu memang terkesan tuh kayak rumah aja. Terus abis itu tuh dia punya pekarangan di belakang rumah, dan pekarangan yang di belakang rumah itu ada jalan kecilnya. Jadi rumahnya tuh di tengah gini kan, di sebelah kirinya dia itu ada jalan setapak yang kecil. Jalan setapak yang kecil ini tuh dia langsung menuju ke belakang. Nah di belakang rumahnya itu ada pekarangan, atau kalau biasa tuh orang desa tuh sebutnya tuh kayak tegalan kebonan gitu ya. Jadi tuh kayak ilalang-ilalang banyak, tumbuhan-tumbuhan tuh banyak banget, masih rumput-rumput tinggi-tinggi gitu lah. Jadi pekarangan yang memang nggak dipakai. Nah itu di belakang rumahnya si dukun urut ini. Nah kejadiannya waktu itu, jadi si suamiku ini lagi diurut, dan si neneknya kan otomatis berada di samping suamiku ini untuk nungguin dia lagi diurut sama di dukun urut. Nah waktu itu karena yang namanya anak kecil kan, si Erin ini mungkin merasa bosan nungguin kakaknya lagi diurut. Akhirnya dia pergi keluar, dia bermain di teras rumah si dukun urut ini. Jadi waktu itu dia lagi mainan, kalian tahu kantong plastik yang warna hitam tuh. Nah nih tuh. Nih kantong plastik yang warna hitam ini. Nah jadi waktu itu dia lagi mainan kantong plastik yang warna hitam itu di depan rumahnya si dukun urut. Nah waktu itu dia maininnya tuh sambil diterbang-terbangin gitu. Kalian tahu kan kalau kayak yang dulu ini anak 90-an, kalian pasti pernah main ini buat terjun payungan itu. Nah waktu itu ketika dia melempar ke atas, jatuhnya kresek itu jatuh di jalan kecil yang berada di sebelah rumahnya si Mbah Dukun Urut itu. Nah, jalan kecil itu kan menuju ke pekarangan belakang. Jadi si Erin ini tuh dia berusaha untuk mau ngambil si kantong kreseknya itu. Ya namanya anak kecil kan, mainannya jatuh otomatis kan diambil kan. Akhirnya dia berjalan, terus dia ngambil kantong kreseknya di jalan setapak yang kecil itu. Ketika dia ngambil ke bawah, kan sambil nunduk tuh. Nah, ketika dia berdiri lagi gini, dia jelas banget melihat waktu itu di perkarangan belakang rumahnya itu, dia melihat ada sesosok anak kecil yang kira-kira seumuran sama dia di sana sendirian, dan itu tuh udah hampir malam, kira-kira hampir 5:30. Dia sendirian di situ. Dia menggunakan waktu itu baju yang putih bersih. Lalu dia membawa payung yang juga berwarna putih dan berenda sambil memain-mainkan payungnya. Terus habis itu dia tersenyum kepada Erin seolah-olah ingin mengajak Erin bermain. Tapi Erin mungkin dia udah agak gimana gitu ya, meskipun dia waktu itu masih TK, tapi ketika melihat penampakan seperti itu dan disurup ya di waktu senja, jadi waktu itu udah mau maghrib, dia melihat penampakan yang gak lazim kayak gitu, yang sama anak kecil ya lari kan. Dia langsung terkejut, dia lari, dia masuk ke dalam rumah, terus dia ngomong sama neneknya, "Nek, aku takut gini." Terus si neneknya juga kaget dong, orang tiba-tiba dia masuk terus sambil kayak hampir nangis gitu. Terus Erin akhirnya cerita tentang penampakan yang dia lihat barusan. Akhirnya si nenek bilang, "Makanya kamu tuh kalau dibilang di dalam rumah, di dalam aja, jangan keluar-keluar. Kamu tahu gak sih ini udah mau maghrib. Ya jelas aja banyak setan nanti di luar, makanya kamu gak usah keluar-keluar." Gitu. Tapi sampai sekarang kata suamiku, penampakan itu jelas banget kata si Erin. Itu sebenarnya yang cerita bukan si Erinnya langsung, melainkan si neneknya. Jadi si neneknya itu diceritain sama Erin. Terus akhirnya suami aku diceritai oleh si neneknya waktu itu. Nah, oke, gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Ini sebenarnya serem banget. Jadi aku mau ngasih sedikit kronologi ya. Jadi sebenarnya memang di daerah ini, di daerah desa dari neneknya suami aku ini di daerah agak pinggiran ya. Jadi memang ini tuh banyak banget sampai sekarang, bahkan kalau misalkan aku ke sana, aku selalu melewati loji yang kosong. Jadi kayak tempat-tempat zaman Belanda dulu kan, rumah-rumah zaman Belanda zaman dulu tuh sampai sekarang masih ada banyak banget di situ. Terus juga sempat ada beberapa tempat yang terbengkalai. Jadi di situ memang desanya yang cukup angker. Mungkin karena zaman dulu itu Belanda di situ tuh memang katanya mendirikan sebuah pabrik gula. Nah, para pekerjanya itu di situ memang ramai, tapi mungkin karena Belanda akhirnya sudah meninggalkan Indonesia, jadilah terbengkalai. Dan disitulah bangunan-bangunan yang terbengkalai di sekitar desa itu akhirnya menjadikan tempat itu lumayan angker.
Penampakan-penampakan yang ada di tempat-tempat itu sendiri adalah penampakan-penampakan noni Belanda. Banyak banget orang-orang yang melihat noni Belanda, tentara Belanda, kejadian-kejadian aneh mengenai loji-loji yang ada di situ. Jadi kisahnya tuh seperti itu. Ini adalah salah satu kisah tentang si Erin yang waktu itu masih kecil banget dia melihat penampakan seperti itu. Kalian bayangin aja anak kecil seperti itu diajak main sama anak kecil yang seperti itu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian juga punya cerita semacam ini? Apakah kalian juga percaya sama cerita yang satu ini? Kalian wajib komen di bawah. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit cerita paranormal experience dari keluarga aku dan keluarga suami aku yang aku ceritain sedikit sama kalian. Ada masih banyak banget cerita-cerita yang belum aku sampein. Ada banyak banget kejadian-kejadian yang aku sendiri alamin, tapi aku juga belum pernah sampai se ekstrim ngelihat apa gitu. Aku juga nggak mau tapi nggak apa-apa, nanti aku akan cerita-cerita yang banyak. Jadi nanti aku akan mengadakan cerita-cerita paranormal experience. Kenapa sih aku tuh nyeritain tentang paranormal experience tentang keluarga aku ini? Karena sebenarnya ini seru banget, jadi sebenarnya aku ada materi-materi sebenarnya, tapi karena aku lagi excited banget pengen ceritain ini sama kalian, karena suami aku sendiri tuh kayak juga ceritanya jadi itu seru banget tau, apalagi ceritaku masih banyak, nanti aku kasih deh, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku nyeritain aja paranormal experience yang dialami oleh keluarga aku. Ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh keluarga aku sendiri, jadi ini bukan hoax, ini bukan cerita yang dibuat-buat, ini memang terjadi dan dialami. Ini bukan cerita yang aku cari di artikel, jadi ini memang cerita nyata yang dialami oleh keluarga aku dan keluarga suami aku. Masih banyak banget cerita yang mau aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian suka, kalian wajib like dan komen di bawah. Komen kalau misalnya kalian pengen aku membahas tentang paranormal experience ini lagi. Oke, makasih banget udah nonton cerita aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu aja. Hari Senin dan Minggu aku libur. Jadi 5 hari dalam seminggu. Kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku udah upload video baru. Oke, makasih banget udah nonton. See you tomorrow, bye.